Habib Syekh tengah beristirahat di kamarnya ketika sebuah panggilan mendesak datang dari seorang ulama sahabatnya. Dengan suara penuh kekhawatiran, sahabat itu melaporkan bahwa persatuan umat mulai terguncang. Pesan-pesan yang memecah belah, penuh provokasi, terus menyebar di kalangan masyarakat. Menurut laporan tersebut, KH Imaduddin, seorang ulama karismatik dari kalangan pribumi, diduga menjadi pusat dari kegaduhan ini. Habib Syekh, yang selalu menyerukan persatuan, merasa terpanggil. Ia menyadari bahwa jika dibiarkan, situasi ini bisa menjadi bencana besar yang mengancam keutuhan umat. Panggilan itu membuat Habib Syekh terjaga semalaman. Di dalam hatinya bergolak berbagai perasaan, mulai dari kesedihan, kekhawatiran, hingga kemarahan. Ia merenungkan posisi KH Imaduddin yang selama ini dikenal sebagai sosok yang dihormati. Bagaimana mungkin seorang ulama besar justru dituduh menjadi penyebab keretakan? Apakah ini fitnah atau ada hal yang lebih besar yang belum ia ketahui? Di bawah langit malam yang penuh bintang, Habib Syekh memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia harus menyelesaikan persoalan ini dengan tangannya sendiri. Sebagai seorang pemimpin yang dihormati, ia tahu bahwa sikap tegas diperlukan. Tidak ada ruang untuk salah langkah, karena masa depan umat ada di pundaknya. Keesokan paginya, Habib Syekh mengumpulkan orang-orang kepercayaannya untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Sebagian dari mereka menyarankan agar persoalan ini diselesaikan melalui forum atau musyawarah besar. Namun, Habib Syekh memiliki pandangan berbeda. Ia percaya bahwa masalah seperti ini tidak bisa menunggu. Ia harus menemui KH Imaduddin secara langsung untuk mencari kebenaran. Ini bukan sekadar fitnah biasa, ujar Habib Syekh dengan nada tegas. Jika benar ada upaya memecah umat dari dalam, kita harus menghadapinya dengan segera. Kalau perlu, saya sendiri yang akan meluruskan beliau. Setelah memutuskan, Habib Syekh segera menyiapkan perjalanan ke desa tempat KH Imaduddin tinggal. Ia tidak memberitahukan kedatangannya secara formal, karena ia ingin berbicara tanpa tekanan atau formalitas yang menghalangi kejujuran. Di dalam hatinya, ia berharap tuduhan ini tidak benar, namun ia juga siap menghadapi kenyataan, sekeras apapun itu. Langkah ini bukan tanpa risiko. Banyak pihak yang menilai tindakan Habib Syekh terlalu berani, bahkan mungkin gegabah. Namun, ia yakin bahwa keberanian adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Malam itu, perjalanan menuju rumah KH Imaduddin berlangsung dalam suasana sunyi. Habib Syekh duduk di dalam mobil, memandang gelapnya malam melalui jendela. Jalanan yang sepi hanya diterangi lampu-lampu jalan yang redup. Ia teringat masa-masa ketika ia dan KH Imaduddin berdakwah bersama. Persahabatan mereka dulu begitu erat. Namun, situasi sekarang berbeda. Habib Syekh tidak hanya membawa dirinya, tetapi juga beban seluruh umat. Apa yang akan terjadi jika benar ada pengkhianatan dari dalam, pikirnya. Ia sadar bahwa hal seperti ini lebih berbahaya daripada ancaman dari luar. Angin malam seakan ikut berbicara, membawa pesan-pesan yang membuat hatinya semakin berat. Ia merenungkan banyak hal, terutama bagaimana ia akan menghadapi KH Imaduddin. Apakah ia akan bertemu dengan seorang sahabat lama, atau seorang yang telah berubah karena godaan kekuasaan? Di tengah renungan itu, Habib Syekh berjanji pada dirinya sendiri. Apapun hasil dari pertemuan ini, ia tidak akan membiarkan umat terpecah. Jika harus bertindak tegas, ia siap melakukannya, meskipun itu berarti harus melawan orang-orang yang dulu ia anggap saudara. Sesampainya di rumah KH Imaduddin, suasana sunyi menyelimuti. Rumah itu sederhana namun penuh wibawa, dengan cahaya lampu yang samar menerangi pekarangan. Para santri yang berjaga malam tampak terkejut melihat kedatangan Habib Syekh. Mereka segera memberitahu KH Imaduddin bahwa ada tamu penting. Habib Syekh berdiri di depan pintu, mengetuknya dengan pelan tapi tegas. Hatinya berdegup kencang. Dalam ketegangan itu, pintu perlahan terbuka, memperlihatkan sosok KH Imaduddin yang tampak terkejut namun tetap tenang. Keduanya saling bertatapan sejenak, seolah waktu berhenti. Assalamualaikum, Kiai, isapa Habib Syekh dengan nada yang dalam. Waalaikumsalam, Habib. Silakan masuk, jawab KH Imaduddin, mempersilakan tamunya dengan tangan terbuka. Para santri yang semula mengintip dari kejauhan segera mundur. Mereka tahu, pertemuan ini bukanlah hal biasa. Di dalam ruangan, suasana berubah menjadi semakin tegang. Dua pemimpin besar kini berhadapan, dengan banyak pertanyaan dan sedikit jawaban yang melayang di udara. Keduanya duduk berhadapan di sebuah ruangan kecil yang sederhana. Habib Syekh membuka percakapan dengan nada tenang, namun penuh ketegasan. Ia menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk menuduh,
melainkan untuk mencari kebenaran. Atmosfer tegang terasa, namun ada pula rasa saling hormat yang masih tersisa. KH Imaduddin mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tetap tenang, meskipun ia tahu arah pembicaraan ini. Habib, saya tahu banyak kabar yang beredar. Namun, saya bersumpah, niat saya tidak pernah memecah belah umat, ujarnya dengan nada tegas. Namun, Habib Syekh tidak puas dengan penjelasan singkat itu. Ia mendesak agar KH Imaduddin menjelaskan lebih detail tentang aktivitas dan pesan-pesan yang dikaitkan dengannya. Disinilah percakapan berubah menjadi perdebatan yang sengit. Kedua tokoh besar ini saling mempertahankan argumen mereka, sambil berusaha menjaga adab dan emosi. Akhirnya, di tengah panasnya diskusi, sebuah titik terang mulai terlihat. Ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan nama KH Imaduddin untuk menyebarkan provokasi. Kini, tugas keduanya adalah mengungkap siapa dalang di balik semua ini, sebelum perpecahan semakin meluas. Suasana tegang makin terasa di ruangan kecil itu. Habib Syekh, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang lembut, kini menunjukkan sisi lain dirinya. Dengan nada yang lebih keras, ia menatap langsung ke arah KH Imaduddin. Kiai, bagaimana mungkin seorang ulama besar seperti Anda bisa begitu dekat dengan pihak-pihak yang jelas-jelas memecah belah umat? Apakah Anda lupa dengan prinsip yang selama ini kita junjung bersama? Kata-kata itu menghujam seperti anak panah. KH Imaduddin tidak langsung menjawab, tetapi sorot matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia mendengarkan setiap kata dengan serius. Habib Syekh melanjutkan, pendekatan Anda mungkin terlihat damai, tetapi kompromi yang berlebihan bisa membuat umat bingung. Jika Anda terus membiarkan hal ini, saya khawatir umat akan kehilangan arah. Ketegangan makin memuncak. Para santri yang mendengar dari luar ruangan menahan napas, sementara waktu seakan melambat. Bagi Habib Syekh, ini bukan lagi tentang persahabatan lama. Ini tentang masa depan umat yang ia yakini sedang berada di ujung tanduk. KH Imaduddin akhirnya membuka suara. Dengan nada yang tenang, ia berkata, Habib, saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi dengarkan saya. Pendekatan saya bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan strategi. Di tengah ancaman yang datang dari luar dan dalam, kita harus menjaga umat tetap dekat, bahkan mereka yang berada di ambang perpecahan. Habib Syekh mengerutkan kening, tetapi ia mendengarkan. KH Imaduddin melanjutkan, saya tidak pernah mengorbankan prinsip. Tapi jika kita terus bersikap keras terhadap mereka yang berbeda pandangan, mereka justru akan semakin jauh. Bukankah lebih baik mendekatkan mereka dulu, lalu perlahan meluruskan yang keliru? Penjelasan itu membuat suasana sedikit mereda. Tetapi Habib Syekh belum sepenuhnya puas. Namun, Kiai, apa yang Anda lakukan telah menimbulkan persepsi buruk di mata umat. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu kepada mereka? Tanyanya. Habib, jawab KH Imaduddin, persepsi bisa diperbaiki dengan waktu dan tindakan yang konsisten. Tapi jika kita kehilangan umat karena sikap kita sendiri, itu tidak akan bisa diperbaiki. Kata-katanya penuh makna, seolah menantang Habib Syekh untuk berpikir lebih jauh. Namun, ketegangan kembali memuncak. Habib Syekh bangkit dari tempat duduknya, matanya memancarkan tekad yang membara. Kiai, saya tidak bisa membiarkan situasi ini terus seperti ini. Jika umat terus terpecah, saya akan bertindak langsung, bahkan jika itu berarti melawan Anda. Kata-kata itu membuat para santri yang mengintip dari luar terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan dua tokoh besar ini bisa berada di ambang konflik yang begitu serius. KH Imaduddin, meskipun tetap tenang, terlihat sedikit tertekan. Habib, katanya dengan nada lebih serius, kita berdua memiliki tanggung jawab yang sama besar. Jika Anda memilih jalan konfrontasi, itu hanya akan membuat luka di tubuh umat semakin dalam. Apakah itu yang Anda inginkan? Habib Syekh terdiam sejenak, tetapi amarahnya belum sepenuhnya reda. Saya tidak akan tinggal diam jika umat terus disesatkan, Kiai. Saya berharap Anda memahami posisi saya. KH Imaduddin menghela napas panjang, lalu dengan gerakan lembut, ia menuangkan secangkir teh untuk Habib Syekh. Habib, mari kita duduk sebentar, minum teh. Mungkin dengan ini, hati kita bisa sedikit lebih tenang, katanya sambil menyodorkan cangkir itu. Awalnya, Habib Syekh terlihat enggan, tetapi akhirnya ia menerima cangkir itu. Ia menyeruput teh hangat tersebut, membiarkan kehangatannya meresap. Perlahan, suasana di ruangan itu mulai mencair. Keduanya duduk dalam diam untuk beberapa saat, seolah memberi ruang bagi pikiran mereka masing-masing. Habib, KH Imaduddin akhirnya berkata,
Kita tidak bisa membiarkan emosi menguasai kita. Umat butuh keteladanan, bukan konflik. Jika kita, sebagai pemimpin mereka, tidak mampu menjaga diri, bagaimana mereka bisa percaya pada kita? Habib Syekh mengangguk perlahan. Kata-kata itu menyentuh hatinya, meskipun ia masih merasa ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Tapi setidaknya, ia mulai melihat upaya dari K.H. Imaduddin untuk meredakan situasi. Malam semakin larut, tetapi percakapan antara kedua pemimpin itu terus berlangsung. Mereka mulai menemukan titik temu dalam pandangan mereka. Meskipun metode mereka berbeda, keduanya menyadari bahwa tujuan mereka tetap sama, menjaga umat tetap berada di jalan yang benar. Kiai, ujar Habib Syekh, saya mungkin keras karena saya takut umat ini akan terpecah lebih jauh. Tapi Anda benar, kita tidak bisa membiarkan perbedaan ini membuat kita kehilangan arah. Dan saya pun mengerti kekhawatiran Anda, Habib, jawab K.H. Imaduddin. Saya hanya ingin memastikan bahwa kita tidak kehilangan siapapun di tengah perjalanan ini. Karena itu, saya mencoba mendekati mereka dengan cara yang lebih halus. Keduanya saling tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya malam itu, suasana tegang mulai mereda. Di tengah perbedaan mereka, ada rasa saling hormat yang tumbuh kembali. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk bekerja sama, mencari cara agar umat tetap bersatu tanpa harus mengorbankan prinsip. Malam itu, dua pemimpin besar ini belajar bahwa kekuatan sebenarnya ada pada persatuan, bukan konflik. Setelah perbincangan panjang yang penuh emosi, suasana di ruangan kecil itu berubah menjadi lebih tenang. Habib Syekh menatap ke arah cangkir teh di tangannya, sementara K.H. Imaduddin duduk bersandar, matanya menatap keluar jendela yang gelap. Dalam keheningan itu, Habib Syekh mulai merenung. Ia melihat kelelahan di wajah K.H. Imaduddin, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan. Beban yang ditanggung oleh kiai itu tampak lebih besar daripada yang ia bayangkan. Selama ini, ia berpikir bahwa pendekatan kompromistis adalah kelemahan, tetapi malam ini, ia mulai menyadari bahwa mungkin itu adalah pilihan yang terpaksa diambil demi menghindari keretakan yang lebih besar. Kiai, ujar Habib Syekh akhirnya, suaranya terdengar lebih lembut. Saya tidak pernah berpikir tentang tekanan yang Anda hadapi. Mungkin saya terlalu cepat menilai. K.H. Imaduddin mengangguk pelan. Habib, kita sama-sama berada di posisi yang sulit. Saya tidak menyalahkan Anda karena mempertanyakan keputusan saya. Saya pun sering meragukan diri sendiri. Tapi satu hal yang saya pegang, kita harus tetap menjaga umat ini, meskipun caranya berbeda. Setelah jeda yang menenangkan, K.H. Imaduddin memulai pembicaraan baru. Habib, ada sesuatu yang perlu Anda ketahui. Saya tidak bekerja sendirian. Saya menemukan ada pihak luar yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan mereka. Habib Syekh mengangkat alis, penasaran. Pihak luar? Maksud Anda siapa, Kiai? K.H. Imaduddin menjelaskan bahwa selama beberapa bulan terakhir, ia menemukan bukti adanya oknum yang menyusup di tengah umat. Mereka menyebarkan informasi yang memecah belah, mengadu domba antara kelompok-kelompok kecil. Tujuannya jelas, menghancurkan persatuan umat dari dalam, sementara mereka berdiri di balik layar. Habib, ujar K.H. Imaduddin dengan nada serius, saya mencoba mendekati kelompok-kelompok ini untuk memahami siapa yang ada di balik semua ini. Tapi setiap kali saya mendekat, mereka menghilang. Itulah mengapa saya tidak bisa bersikap keras, karena saya takut mereka akan memanfaatkan kekerasan itu untuk menambah kebencian di antara kita. Habib Syekh terdiam. Penjelasan ini memberikan perspektif baru. Ancaman yang mereka hadapi ternyata jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. K.H. Imaduddin melanjutkan dengan nada lebih bijak. Habib, dunia kita terus berubah. Tantangan yang kita hadapi hari ini berbeda dengan masa lalu. Jika kita tidak menyesuaikan cara berdakwah dengan kebutuhan lokal, kita akan kehilangan umat, terutama generasi muda. Ia menjelaskan bahwa dakwahnya tidak pernah keluar dari batas akidah, tetapi ia menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel agar pesan-pesan agama bisa diterima oleh masyarakat yang hidup di tengah perubahan sosial yang cepat. Saya tahu banyak yang menganggap ini kelemahan, katanya, tapi saya percaya bahwa yang terpenting adalah menjaga umat tetap berada di jalan Islam, meskipun langkah awalnya kecil. Habib Syekh mendengarkan dengan seksama. Ia tidak sepenuhnya setuju, tetapi ia mulai memahami bahwa apa yang dilakukan K.H. Imaduddin bukanlah kompromi dengan prinsip, melainkan upaya untuk menjaga agar umat tetap terhubung dengan nilai-nilai agama. Habib Syekh menghela napas panjang. Kiai, saya mulai mengerti sudut pandang Anda. Tapi saya masih merasa khawatir.
Bagaimana jika fleksibilitas ini malah membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kelemahan umat? KH Imaduddin tersenyum tipis. Habib, dalam setiap strategi pasti ada risiko. Tapi jika kita tidak mencoba memahami umat dan tantangan yang mereka hadapi, kita akan semakin jauh dari mereka. Kebijaksanaan adalah menemukan keseimbangan, bukan hanya antara tegas dan lembut, tetapi juga antara menjaga prinsip dan menghadapi realitas. Kata-kata itu membuat Habib Syekh merenung lebih dalam. Ia mulai melihat bahwa dakwah tidak hanya tentang kebenaran, tetapi juga tentang cara menyampaikan kebenaran itu agar dapat diterima. Meskipun masih ada keraguan, ia merasa bahwa KH Imaduddin memiliki niat baik yang sama dengannya. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk menjaga umat. Malam semakin larut, tetapi suasana di ruangan itu semakin hangat. Habib Syekh dan KH Imaduddin akhirnya mencapai kesepakatan penting. Mereka sepakat bahwa dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan, bukan konflik. Kiai, saya berjanji akan membantu Anda melawan pihak-pihak yang mencoba memecah belah umat. Tapi saya harap, Anda juga membuka ruang untuk berdiskusi dengan ulama-ulama lain agar tidak ada lagi kesalahpahaman seperti ini, ujar Habib Syekh. KH Imaduddin mengangguk. Habib, saya juga berjanji akan lebih transparan dalam tindakan saya. Kita perlu menunjukkan kepada umat bahwa persatuan ini lebih penting daripada metode apapun yang kita gunakan. Malam itu menjadi titik balik bagi kedua pemimpin besar ini. Mereka meninggalkan ruangan kecil itu dengan tekad baru, siap menghadapi ancaman bersama. Dalam hati mereka, ada keyakinan bahwa meskipun jalan yang mereka tempuh berbeda, tujuan mereka tetap satu, menjaga umat tetap berada di jalan yang benar. Setelah malam panjang yang penuh refleksi, KH Imaduddin dan Habib Syekh sepakat bahwa menyelesaikan masalah ini membutuhkan partisipasi lebih banyak pihak. Mereka sadar bahwa ancaman terhadap persatuan umat bukan hanya urusan mereka berdua, melainkan tanggung jawab bersama seluruh ulama. Habib, ujar KH Imaduddin, kita harus mengundang ulama dari berbagai daerah untuk bermusyawarah. Saya yakin, jika kita semua bisa duduk bersama, akan ada solusi yang lebih baik. Habib Syekh mengangguk. Saya setuju, Kiai. Tapi kita harus memastikan bahwa suasana musyawarah tetap kondusif. Jangan sampai pertemuan ini justru menjadi ajang saling menyalahkan. Dalam beberapa hari berikutnya, undangan disebarkan ke berbagai pesantren dan majelis. Para ulama, dari yang beraliran tradisionalis hingga yang lebih moderat, diundang untuk hadir di sebuah musyawarah besar. Bagi banyak orang, ini menjadi harapan baru untuk menyelesaikan perpecahan yang mulai terasa di kalangan umat. Hari musyawarah pun tiba. Sebuah aula sederhana di tengah pesantren milik KH Imaduddin menjadi tempat pertemuan itu. Ulama dari berbagai daerah berdatangan, masing-masing membawa harapan dan kekhawatiran mereka sendiri. Habib Syekh berdiri di depan aula, menyambut para tamu dengan senyum ramah. Ia memperhatikan keberagaman yang hadir. Ada ulama dari pedesaan yang mempertahankan tradisi lama, ada pula tokoh muda yang membawa gagasan-gagasan segar. Di sisi lain, KH Imaduddin sibuk memastikan semua peserta merasa dihormati. Ia tahu bahwa pertemuan ini bukan hanya soal mencari solusi, tetapi juga soal membangun kembali rasa saling percaya yang mulai memudar. Ketika semua telah berkumpul, Habib Syekh membuka musyawarah dengan doa bersama. Suara hikmat memenuhi ruangan, membawa harapan bahwa pertemuan ini akan membawa kebaikan bagi umat. Namun, saat diskusi dimulai, suasana aula berubah. Perbedaan pandangan yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Beberapa ulama tradisionalis mempertanyakan pendekatan moderat yang dianggap terlalu lemah menghadapi ancaman luar. Jika kita terlalu lunak, umat akan kehilangan arah, seru salah satu ulama dari pedesaan. Kita harus bersikap tegas, bukan mendekati mereka yang jelas-jelas menyimpang. Sebaliknya, ulama yang lebih muda mengajukan pandangan berbeda. Dengan tegas saja, kita sudah kehilangan banyak umat. Apakah kita mau terus mengulang kesalahan yang sama? Pendekatan moderat adalah cara untuk mendekatkan umat, bukan melemahkan prinsip. Perdebatan semakin sengit. Beberapa peserta mulai menaikkan nada suara, sementara yang lain mencoba menenangkan suasana. KH Imaduddin dan Habib Syekh saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa jika dibiarkan, pertemuan ini bisa berakhir tanpa hasil. Habib Syekh akhirnya berdiri. Dengan suara lantang tetapi penuh ketenangan, ia berkata, saudara-saudaraku, ingatlah bahwa kita berkumpul di sini bukan untuk saling menyalahkan. Kita ada di sini karena kita memiliki tujuan yang sama, menjaga umat agar tetap berada di jalan Allah. Semua mata tertuju padanya.
Habib Syekh melanjutkan, di perpecahan ini adalah apa yang diinginkan oleh musuh-musuh kita. Mereka ingin kita terpecah, sibuk bertengkar satu sama lain, sehingga mereka bisa merusak umat dengan lebih mudah. Apakah kita akan membiarkan hal itu terjadi? Kata-katanya menggema di aula. Para peserta mulai terdiam, menyadari kebenaran yang diucapkannya. Habib Syekh menambahkan, kita boleh berbeda pendapat tentang cara, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita lupa bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama. Mari kita duduk bersama sebagai saudara, bukan sebagai lawan. Setelah suasana mereda, KH Imaduddin mengambil giliran bicara. Dengan nada lembut, ia berkata, saudara-saudaraku, perbedaan di antara kita adalah sesuatu yang alami. Bahkan para ulama besar di masa lalu memiliki pandangan yang berbeda dalam berbagai hal. Tetapi mereka tidak pernah membiarkan perbedaan itu memecah belah umat. Ia melanjutkan, lihatlah perbedaan kita ini sebagai kekayaan, bukan kelemahan. Yang satu bisa menjaga tradisi, sementara yang lain bisa menyesuaikan dakwah dengan zaman. Jika kita bekerja sama, perbedaan ini justru akan menjadi kekuatan. Kata-katanya menyentuh hati para peserta. Beberapa ulama yang sebelumnya bersikap keras mulai melunak, sementara yang lain tersenyum tipis, merasa bahwa pesan itu benar adanya. Pertemuan itu diakhiri dengan kesepakatan untuk bekerja bersama, memadukan kekuatan dari berbagai pendekatan dakwah. KH Imaduddin dan Habib Syekh merasa lega. Perbedaan itu tidak lagi menjadi ancaman, melainkan potensi untuk membawa umat menuju masa depan yang lebih baik. Dalam keheningan aula setelah musyawarah besar itu, salah satu ulama muda mengangkat tangan untuk berbicara. Habib, Kiai, dan para hadirin yang mulia, saya memiliki sebuah usulan. Mengapa kita tidak membentuk sebuah dewan musyawarah? Dewan ini bisa menjadi wadah untuk membahas perbedaan pandangan di antara kita dan menyelesaikan konflik sebelum meruncing ke umat. Ide itu disambut dengan anggukan oleh beberapa ulama. Habib Syekh mengangguk perlahan, lalu berkata, usulan ini menarik. Dewan musyawarah dapat menjadi tempat kita menyatukan pandangan tanpa harus berhadapan di depan umum, sehingga umat tidak perlu melihat perbedaan kita sebagai pertikaian. KH Imaduddin menambahkan, tapi dewan ini harus bersifat inklusif. Semua pihak harus merasa didengar, tidak ada yang mendominasi, agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mewakili umat. Setelah diskusi lebih lanjut, para ulama mulai merumuskan kerangka dasar untuk pembentukan dewan musyawarah. Meskipun usulan ini masih berupa gagasan, itu sudah menjadi langkah awal menuju penyelesaian yang lebih besar. Dalam beberapa hari berikutnya, Habib Syekh dan KH Imaduddin bertemu secara intens untuk merumuskan mekanisme kerja Dewan Musyawarah. Mereka berdiskusi hingga larut malam, membahas berbagai aspek, mulai dari struktur keanggotaan hingga metode pengambilan keputusan. Kiai, ujar Habib Syekh, Dewan ini harus memiliki aturan yang jelas, agar setiap ulama memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara. Tapi kita juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan umat. KH Imaduddin mengangguk. Betul, Habib. Saya juga berpikir kita perlu melibatkan para cendekiawan muda sebagai pengamat. Mereka bisa memberikan perspektif segar yang mungkin terlewatkan oleh kita. Dalam suasana penuh semangat, keduanya menyatukan pandangan. Meski sempat berseberangan, kini mereka bekerja bahu-membahu demi tercapainya visi bersama, persatuan ulama untuk kepentingan umat. Di suatu malam, setelah selesai merumuskan konsep dewan, Habib Syekh dan KH Imaduddin memutuskan untuk berbincang lebih santai. Di teras pesantren, di bawah langit berbintang, mereka berbicara dari hati ke hati. Habib, ujar KH Imaduddin, jujur saja, saya sempat merasa kecil hati ketika Anda datang dengan nada keras. Tapi setelah semua ini, saya justru bersyukur. Saya sadar bahwa kritik Anda adalah tanda cinta pada umat. Habib Syekh tersenyum. Dan saya, Kiai, awalnya terlalu cepat menilai Anda. Saya pikir pendekatan Anda melemahkan, tapi ternyata Anda memiliki keberanian luar biasa untuk menghadapi tantangan yang saya sendiri mungkin belum siap. Malam itu, keduanya mengubur ego masing-masing. Mereka sadar bahwa persatuan umat lebih penting daripada perbedaan pribadi. Malam itu menjadi titik balik, tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk umat yang mereka pimpin. Pada hari yang ditentukan, para ulama kembali berkumpul di aula pesantren. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada ketegangan, hanya semangat kebersamaan yang memenuhi ruangan. Habib Syekh dan KH Imaduddin berdiri berdampingan di depan, memimpin acara deklarasi pendirian Dewan Musyawarah Ulama. Dengan penuh hikmat, keduanya membacakan ikrar persatuan, yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari semua peserta.
Dewan ini, ujar KH Imaduddin, bukan hanya milik kami berdua, tetapi milik seluruh umat. Dewan ini adalah tempat kita mencari solusi bersama, bukan tempat untuk saling menjatuhkan. Habib Syekh menambahkan, hari ini adalah awal baru. Perbedaan tidak lagi menjadi penghalang, melainkan jembatan untuk memperkuat persatuan umat. Deklarasi itu menjadi momen bersejarah. Para ulama yang sebelumnya berselisih kini bersalaman, menunjukkan komitmen untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Kabar tentang deklarasi persatuan ulama tersebar dengan cepat. Di berbagai pelosok, umat menyambut berita ini dengan harapan baru. Mereka yang sebelumnya terpecah karena perbedaan pandangan kini mulai melihat peluang untuk bersatu. Majelis-majelis mulai dipenuhi lagi dengan umat yang ingin mendengar dakwah dari para ulama yang kini bersatu. Pesan-pesan persaudaraan dan kerjasama menjadi tema utama, menggantikan nada-nada perpecahan yang sempat meresahkan. Habib Syekh dan KH Imaduddin terus bekerja sama untuk memastikan Dewan Musyawarah berjalan sesuai harapan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi mereka juga yakin bahwa umat kini memiliki pondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Di tengah masyarakat, cahaya baru itu bersinar terang. Umat mulai percaya bahwa perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk berpecah, melainkan menjadi kekuatan yang akan membawa mereka menuju kemajuan bersama. Meskipun Dewan Musyawarah telah terbentuk, Habib Syekh dan KH Imaduddin sadar bahwa perjuangan belum selesai. Di luar sana, tantangan tetap mengintai. Masih ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan perpecahan untuk keuntungan pribadi atau kelompok mereka. Kiai, ujar Habib Syekh, kita mungkin telah menyatukan ulama, tetapi pekerjaan kita belum selesai. Kita harus memastikan bahwa umat memahami pentingnya persatuan ini. Jika tidak, upaya kita hanya akan menjadi formalitas belaka. KH Imaduddin mengangguk. Benar, Habib. Ada juga tantangan lain, bagaimana menjaga dewan ini tetap netral, adil, dan bebas dari kepentingan politik. Jika kita gagal menjaga hal ini, kepercayaan umat akan runtuh lagi. Mereka menyadari bahwa persatuan yang telah tercipta adalah langkah awal, bukan akhir. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan persatuan ini tetap kokoh dan bermanfaat bagi umat. Untuk menguatkan kembali kepercayaan umat, Habib Syekh dan KH Imaduddin memutuskan untuk melakukan kunjungan bersama ke berbagai daerah. Mereka menghadiri majelis, berdialog dengan masyarakat, dan memberikan ceramah yang menekankan pentingnya persaudaraan dan saling menghormati. Dalam setiap kunjungan, mereka menunjukkan solidaritas dengan berdiri berdampingan di depan umat. Kehadiran mereka berdua menjadi simbol persatuan, memberikan harapan baru kepada masyarakat yang sebelumnya terpecah. Di sebuah pesantren kecil, seorang santri bertanya, Habib, Kiai, apakah persatuan ini akan bertahan lama? Habib Syekh tersenyum. Persatuan ini akan bertahan selama kita semua, termasuk kalian, menjaga hati kita tetap bersih dari kebencian dan penuh dengan kasih sayang. Kata-kata itu menjadi pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya milik para ulama, tetapi juga tanggung jawab seluruh umat. Dalam perjalanan mereka, Habib Syekh dan KH Imaduddin sering berbincang tentang konflik yang pernah terjadi. Mereka menyadari bahwa banyak kesalahpahaman yang sebenarnya bisa dihindari jika komunikasi lebih baik dilakukan sejak awal. Kita terlalu sering berbicara untuk didengar, tetapi jarang mendengarkan, ujar KH Imaduddin suatu malam. Padahal, mendengarkan adalah langkah pertama untuk memahami. Habib Syekh mengangguk. Kita juga perlu mengingatkan diri sendiri dan umat bahwa perbedaan itu alami. Tetapi, jika tidak dikelola dengan bijak, perbedaan itu bisa menjadi celah bagi musuh. Pelajaran dari masa lalu menjadi pedoman bagi mereka dalam melangkah ke depan. Mereka sepakat untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan terus membangun rasa saling menghormati di antara ulama dan umat. Dengan berjalannya waktu, Dewan Musyawarah mulai menunjukkan hasil nyata. Ulama dari berbagai latar belakang kini memiliki wadah untuk berdiskusi dan menyelesaikan perbedaan. Sebuah konflik kecil tentang metode dakwah di salah satu daerah berhasil diselesaikan tanpa perlu menjadi polemik besar. Dewan Musyawarah membuktikan bahwa dialog dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi perbedaan. Ini adalah buah dari persatuan kita, ujar Habib Syekh dalam salah satu pertemuan Dewan. Kita menunjukkan kepada umat bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan peluang untuk belajar satu sama lain. KH Imaduddin menambahkan, dan ini baru permulaan. Jika kita terus menjaga semangat ini, insya Allah persatuan kita akan semakin kuat. Dengan semangat baru, Habib Syekh dan KH Imaduddin melangkah ke masa depan. Mereka terus menanamkan nilai persatuan dan kasih sayang di hati umat, menyadari bahwa perjuangan mereka akan selalu berlanjut.
Dalam sebuah ceramah bersama, KH Imaduddin berkata, persatuan ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi mendatang. Kita harus memastikan bahwa mereka mewarisi umat yang kuat dan bersatu. Habib Syekh menambahkan, dan itu dimulai dari kita semua, dari hati yang tulus dan niat yang ikhlas. Mari kita lanjutkan perjuangan ini bersama-sama. Cahaya persatuan yang mereka nyalakan kini menerangi jalan bagi umat. Meskipun tantangan tetap ada, mereka yakin bahwa dengan kerjasama dan niat yang baik, masa depan umat akan lebih cerah. Persatuan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan baru yang lebih besar.